Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rias Pradina dari Program Studi Statistika Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Interpretasi Return Period sebagai Bearing Prognosis menggunakan Generalized Pareto. Latar belakang dari penelitian ini yaitu sinyal vibrasi pada mesin terjadi karena efek dinamis berupa gesekan antar bagian mesin atau putaran mesin. Sinyal vibrasi ini merupakan besaran fisik terhadap waktu yang variasi nilainya memuat informasi mengenai kondisi dari suatu komponen mesin. Semakin tinggi nilai vibrasi yang terukur menandakan adanya gangguan yang terjadi yang kemungkinan bisa menyebabkan terjadinya suatu kerusakan mesin. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan agar tidak terjadi penurunan waktu operasi atau kerusakan mesin yang tidak terduga. Maka dibutuhkan pengetahuan tentang perilaku nilai ekstrim melalui Extreme Value Theory. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengkaji estimasi parameter Generalized Pareto Distribution menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation pada data amplitudo vibrasi akselerasi bearing. Dan yang kedua untuk menginterpretasi return period plot sebagai bearing prognosis dengan pendekatan Generalized Pareto. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu Extreme Value Theory. Extreme Value Theory sendiri merupakan bagian dari ilmu statistika yang mempelajari perilaku ekor atau tail dari suatu distribusi. Metode ini digunakan untuk memodelkan kejadian-kejadian yang bersifat ekstrim. Terdapat dua cara untuk mengidentifikasi nilai ekstrim, yaitu melalui metode blok maksima dan peak-over threshold. Pada penelitian ini digunakan metode peak-over threshold yang mengacu kepada Generalized Pareto Distribution untuk penentuan nilai ekstrimnya. Kemudian, untuk mengestimasi parameter dari distribusi Generalized Pareto, digunakan metode Maximum Likelihood Estimation. Metode ini merupakan metode yang memaksimumkan fungsi likelihood untuk mendapatkan estimasi parameternya. Untuk uji kesesuaian distribusinya, digunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan hipotesis H0 data mengikuti distribusi teoritis dan H1 data tidak mengikuti distribusi teoritis. Selanjutnya, return level merupakan nilai maksimum yang diharapkan akan dilampaui satu kali dalam jangka waktu tertentu atau return period. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data vibrasi akselerasi bearing yang diperoleh dari Femto Institute pada tahun 2012. Untuk pembahasannya, yang pertama melakukan ekstraksi pada data vibrasi akselerasi bearing menggunakan fitur RMS atau root mean square, sehingga didapatkan data RMS vibrasi akselerasi bearing 21 untuk arah horizontal dan vertikal sebanyak 871 data, dan data RMS vibrasi akselerasi bearing 22 arah horizontal dan vertikal sebanyak 797 data. Untuk mengetahui pola sebaran data dilakukan dengan menggunakan histogram. Gambar pada slide PowerPoint menampilkan histogram dari keempat data RMS vibrasi akselerasi yang cenderung memanjang ke kanan dan tidak simetris, yang artinya data memiliki pola distribusi heavy tail. Selanjutnya, untuk mengetahui adanya indikasi nilai ekstrim pada data RMS vibrasi akselerasi digunakan box plot. Dari keempat box plot dapat dilihat bahwa terdapat nilai RMS yang berada di atas garis whisker atau garis perpanjangan box. Hal ini mengindikasikan adanya nilai ekstrim pada data. Untuk pemilihan data ekstrimnya dilakukan dengan metode peak-over threshold sehingga menghasilkan threshold untuk keempat data tersebut. Setelah didapatkan data ekstrim untuk setiap dataset, selanjutnya dilakukan estimasi parameter distribusi Generalized Pareto dengan metode Maximum Likelihood Estimation sehingga menghasilkan dua parameter, yaitu parameter bentuk dan parameter skala. Kemudian uji kesesuaian distribusi dengan hipotesis H0 data mengikuti distribusi Generalized Pareto dan H1 data tidak mengikuti distribusi Generalized Pareto. Melalui pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa bearing 12 horizontal tidak mengikuti distribusi Generalized Pareto, sedangkan untuk bearing 12 vertikal, bearing 22 horizontal, dan bearing 22 vertikal mengikuti distribusi Generalized Pareto. Untuk prediksi return period hanya melibatkan data yang berdistribusi Generalized Pareto. Dari tabel 7 dapat disimpulkan bahwa bearing 12 arah vertikal akan mengalami kerusakan pada rentang waktu 54 bulan. Bearing 22 arah horizontal akan mengalami kerusakan pada rentang waktu kurang dari 1 bulan, dan bearing 22 arah vertikal akan mengalami kerusakan pada rentang waktu lebih dari 300 bulan. Untuk plot return periodnya, dalam grafik tersebut, titik menyatakan nilai vibrasi akselerasi maksimum yang mungkin dicapai satu kali dalam setiap return period.
Interpretasi dari plot return period di atas, yaitu semakin lama waktu pakai, maka nilai vibrasi bearing akan semakin tinggi. Semakin tinggi nilai vibrasi yang terukur, menandakan terjadinya gangguan pada mesin yang kemungkinan menyebabkan kerusakan mesin. Kesimpulan untuk penelitian ini yaitu, dalam mengestimasi parameter distribusi generalized Pareto digunakan metode maximum likelihood estimation, kemudian didapatkan persamaan yang tidak closed form, sehingga diselesaikan dengan analisis numerik menggunakan iterasi. Kemudian melalui plot dari return period dapat disimpulkan bahwa semakin lama waktu pakai mesin, maka nilai vibrasi bearing akan semakin tinggi. Semakin tinggi nilai yang terukur menandakan terjadinya gangguan pada mesin yang kemungkinan menyebabkan kerusakan mesin. Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu menggunakan metode lain dalam menentukan nilai thresholdnya, seperti metode measure of surprise, mean residual life plot, sample mean excess function, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.